Jadi beberapa hal mungkin nanti saya akan lewatkan karena sebentar ya. Rasanya ini sudah dipahami semua kepada peserta ya. Mudah-mudahan tidak ada yang tertukar lagi bahwa programnya ini bukan program BPJS, tetapi programnya namanya JKN, BPJS sebagai penyelenggaranya, dan identitas kita adalah Kartu Indonesia Sehat. Nah, saya tak bosan-bosannya Bapak Ibu untuk menyampaikan, mengingatkan kita bahwa program ini sesungguhnya hadir, harapannya adalah terlindungi kalau sakit, terutama sakit yang berbiaya mahal. Mungkin saat ini kita punya BPJS Kesehatan, tapi kita tidak mempergunakan karena ya setiap orang memiliki kebutuhan dan kenyamanan masing-masing. Jadi kalau rawat jalan ya Bapak Ibu rasanya masih punya uang sendiri, maka Bapak Ibu akan menggunakan katakan fasilitas yang lain, apakah menjadi pasien umum. Tetapi harapannya pada saat Bapak Ibu yang sering kali terjadi di masyarakat kita, pada saat ingin akses layanan yang berbiaya mahal tersebut, ya Bapak Ibu terkendala karena keaktifan kepesertaannya, karena menunggak, karena belum dialihkan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami mengajak semua Bapak Ibu, administrasi kepesertaan kita selesaikan sebelum kita melakukan akses layanan. Yang kedua, Bapak Ibu, kalaupun kita tidak mempergunakannya, nah ini seringkali ternyata di masyarakat banyak sekali untuk warga Kabupaten Bogor yang masih menunggak. Mudah-mudahan yang hadir pada Zoom pagi hari ini adalah peserta-peserta yang aktif, ya Bapak Ibu semua, dan peserta-peserta yang data kependudukannya juga sudah clear. Ya, walaupun kita tidak pernah mempergunakannya, maka kita tetap harus membayar karena ini adalah program asuransi kesehatan. Kita terdaftar, kemudian peserta yang aktif baru bisa kita pergunakan. Jadi bukan karena tidak pernah menggunakan maka tidak ada kewajiban kitanya. Oke, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini juga kami yakin Bapak Ibu pahami ya bahwa program ini adalah program gotong royong. Kita semua butuh yang sehat untuk membantu. Sayangnya untuk wilayah Kabupaten Bogor, Bapak Ibu hampir 1 juta penduduknya itu yang saat ini menunggak. Ya, yang saat ini menunggak sehingga mereka memiliki resiko dalam kesulitan mereka untuk akses layanan. Iurannya tetap sama Bapak Ibu ya, belum ada perbedaan ataupun kenaikan iuran. Iurannya masih sama, kelas 3 yang belum diketahui mungkin di antara Bapak Ibu, kelas 3 sesungguhnya berapa ya bayarannya? Yang ditetapkan oleh pemerintah kelas 3 berapa ya untuk peserta mandiri? Ada yang boleh raise hand? 42.000 Ibu. 42.000. Tapi yang dibayarkan berapa? 35.000. 35.000. Nah, artinya ya ada subsidi pemerintah sebesar Rp7.000 kepada setiap peserta yang terdaftar sebagai peserta JKN kelas 3. Apakah dia peserta PBI ataukah dia peserta PBPU atau peserta mandiri. Jadi peserta mandiri yang milik kelas 3 siapapun dia. Apakah dia golongan masyarakat yang kelas menengah ataupun kelas atas ataupun kelas bawah, sepanjang dia kelas 3 semuanya mendapatkan subsidi dari pemerintah. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ini yang kami selalu ingin besar harapan kami apabila peserta kita memahami hak dan kewajibannya sehingga bisa membantu Bapak Ibu sendiri pada saat mengalami kendala. Jadi kami berharap Bapak Ibu memahami hak dan kewajiban Bapak Ibu. Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu memiliki hak untuk menentukan vaskesnya, FKTP-nya. FKTP itu kalau berubah FKTP berapa lama ya boleh berubahnya?
Saya minta bisa kita proaktif ya Bapak Ibu, silakan bisa dijawab. Berapa bulan kita bisa menggantikan FKTP? 1 bulan, 2 bulan, 3 3 bulan, bulan. 3 bulan sekali, Bu. 3 bulan 3 sekali, bulan. Bu. 3 bulan. Kalau kita milih melakukan perubahan di bulan ini, bulan Oktober, maka dia akan terdaftar di Vaskes barunya bulan apa? Apakah pada hari ini kita rubah, hari ini kita langsung berada di Vaskes yang baru? Bulan November, Bu. Bulan November per tanggal 1. Yes. Bulan November, Bu. Yes. Jadi tanggal 1 November itu baru di Vaskes yang baru. Namun, nah ini karena masih banyak datang ke kantor hanya ingin menanyakan, seandainya dia itu awal Vaskesnya ada di katakan Pangandaran, tuh kasus kemarin ya, Pangandaran. Kemudian saat ini sedang berkunjung di wilayah Kabupaten Bogor. Apakah dia harus merubah Vaskesnya? Apakah dia harus membawa surat pengantar dari kantor cabang atau dari domisilinya yang lama? Perlu tidak? Tidak. Tidak. Terus bagaimana dia harus mendapatkan layanan? Boleh nggak dia dapat layanan di wilayah Kabupaten Bogor? Seandainya dia saat ini sedang berkunjung ke kabupaten. Boleh. Boleh 3 kali, Bu. Sebagai kepesertaan tamu. Yes, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Pada saat Bapak Ibu itu berada di wilayah bukan domisili kita, karena kita sedang berkunjung, karena kita sedang dinas, maka kita itu boleh loh akses layanan di mana saat itu kita berada. Tapi ini sifatnya sementara, ya. Tapi boleh nggak kita, misalnya kita terdaftar di puskesmas di wilayah Lewiliang. Kemudian saat ini kita berada di wilayah Cibinong. Boleh nggak kita dapat layanan di Puskesmas Cibinong? Boleh, boleh. Boleh. Kalau Boleh. Cibinong yang nggak keberatan, boleh Pak. Tetapi Boleh. sebenarnya kalau mereka menolak nggak salah. Karena yang boleh itu adalah yang beda wilayah. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu terdaftar di Lewiliang, kemudian sakitnya di Puskesmas Cibinong. Kalau mereka melayani Bapak Ibu, kita berterima kasih sekali. Tapi kalau mereka tidak melayani, mereka nggak salah. Nah, ini harus diketahui dulu. Ya, mereka tidak salah. Nah, kalau itu kondisinya emergensi, silakan ke rumah sakit. Tetapi kalau bukan kondisinya emergensi, ya, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu kan dalam kondisi berkunjung ya, silakan ke Vaskes yang sebelumnya. Ini perbedaannya nih. Jadi kita nggak boleh nanti katakan mengeluh karena loh saya sakitnya di Cibinong kan gitu ya, tapi Vaskes kita ada di Lewiliang. Kalau Bapak Ibu sekedar bertamu, kalau emergensi silahkan melalui kegawat daruratan. Tapi kalau misalnya bukan emergensi, Bapak Ibu harus ke Vaskes di mana Bapak Ibu terdaftar. Kenapa sih kita tidak boleh misalnya semua Vaskes ini kita harusnya karena online ya, karena online maka kita boleh mendapatkan layanan dimanapun. Datanya kita online Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu kami bayarkan setiap bulannya di mana Bapak Ibu terdaftar. Berobat, tidak berobat, otomatis kami sudah bayarkan ke puskesmas atau klinik di mana Bapak Ibu terdaftar. Beda dengan pola pembiayaan di rumah sakit. Kalau rumah sakit berdasarkan peserta yang berobat. Di puskesmas tidak berdasarkan peserta yang berobat, tetapi yang terdaftar. Jadi kalau terdaftar 50.000 misalnya, kemudian dikalikan 10.000, maka 500 juta kami bayarkan. Yang berobat 100 tetap 500 juta. Kalau jumlah saat itu 50.000, bulan depannya dia berbeda lagi, katakan naik turun pesertanya, maka sejumlah itulah kami akan bayarkan. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu kenapa kita tidak boleh katakan menggunakan Vaskes sesuka kita dimanapun Vaskes tersebut kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Karena BPJS Kesehatan membayar ya Pak ya pelayanan di mana Bapak Ibu terdaftar. Dan satu hal lagi, Bapak Ibu tidak bisa diwakilkan pada saat datang ke Vaskes tingkat pertama maupun tingkat lanjutan.
gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti akan mendapatkan rujukan bukan atas keinginan peserta ataupun pasien, tetapi berdasarkan indikasi medis. Ya, baru nanti Bapak Ibu akan dirujuk dan Bapak Ibu diperiksa oleh dokter umum yang ada di puskesmas atau di klinik. Mudah-mudahan ini sudah dipahami. Kemudian tentu saja hak Bapak Ibu akan mendapatkan layanan di Vaskes yang kerjasama. Bapak Ibu boleh menyampaikan pengaduan. Kami telah menyediakan kanal, channel, saluran media untuk Bapak Ibu bisa memberikan informasi terkait permasalahan yang dihadapi Bapak Ibu pada saat akses layanan. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya, pada saat Bapak Ibu mengalami kendala, baik di puskesmas, klinik, ataupun rumah sakit, Bapak Ibu bisa berkomunikasi, bertemu dengan petugas Vaskes tersebut. Bapak Ibu harus tahu kenapa Bapak Ibu bayar. Jangan sampai, mohon maaf ya Bapak Ibu, seringkali ada pengaduan masuk kepada BPJS Kesehatan terkait permintaan, biasanya kan biaya. Kalau kita tanya, Ibu kenapa disuruh bayar? Nggak tahu. Kami berharap Bapak Ibu pada saat ada kendala, sampaikan permasalahan yang Bapak hadapi pada saat menerima pelayanan di mana Bapak Ibu saat itu sedang melakukan akses layanan. Tanyakan, kenapa saya harus bayar? Itu ya Bapak Ibu ya, tanyakan, kenapa saya tidak bisa dijamin? Nah, supaya Bapak Ibu bisa berkomunikasi dan mendapatkan informasi yang lebih detail karena rumah sakit, kemudian Vaskes adalah mitra BPJS Kesehatan, bukanlah milik BPJS Kesehatan. Mereka bukanlah pegawai BPJS Kesehatan, tetapi mitra yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Sehingga Bapak Ibu boleh loh bertanya kepada Vaskes yang kerjasama dengan kita. Oke ya, selanjutnya tentu saja ada hak, ada kewajiban. Kewajibannya, yuk saya mengajak Bapak Ibu semuanya bayar iuran rutin setiap bulan. Kalau Bapak Ibu yang hadir ini adalah pekerja penerima upah, maka mudah-mudahan semua perusahaan atau instansi Bapak Ibu itu mereka sudah rutin melakukan pembayaran. Kemudian Bapak Ibu tolong juga hal-hal yang kami harapkan apabila terjadi perubahan. Sampai hari ini masih banyak sekali yang terlambat melaporkan kematian. Tetapi rajin bayar iurannya. Bisa dikembalikan. Bapak Ibu semuanya perlu kami sampaikan. Tadi sudah saya ingatkan bahwa pada saat kondisi kepesertaan Bapak Ibu itu aktif, ya Pak, maka BPJS Kesehatan pasti melakukan pembayaran ke puskesmas atau klinik. Jadi kalau orang ini sudah meninggal, kemudian Bapak Ibu tidak mengajukan, ya, tidak melaporkan kepada BPJS Kesehatan, maka tagihannya terus jalan. Akibat terus tagihannya jalan, kemudian Bapak bayarkan, maka BPJS Kesehatan juga membayarkan pasien yang meninggal, yang tadi sudah meninggal itu biaya kapitasinya ke puskesmas atau klinik. Gitu. Jadi betapa pentingnya Bapak Ibu memberikan laporan terhadap data-data yang memang sudah tidak update lagi, kematian, bahwa akta kematian, kemudian akta kematiannya, kemudian pada saat melaporkan itu clear urusan tagihannya. Tetapi kalau ternyata, ini mohon maaf nih, ini keluarganya udah ada yang meninggal, kemudian yang masih ada itu tidak melakukan pembayaran. Karena dia tidak melakukan pembayaran, kemudian pada saat mau dipakai barulah ya ngeh, wah ini ternyata sudah berapa bulan menunggak. Saran kami Bapak Ibu, ya, saran kami sebenarnya ya, Bapak Ibu lapor ke BPJS Kesehatan.
ya. Tapi kami berharapnya sesungguhnya begitu terjadi perubahan data, Bapak Ibu tidak terlalu lama untuk melaporkan kepada BPJS Kesehatan sehingga Bapak Ibu tidak ada kewajiban untuk membayar iuran kepada peserta yang telah meninggal. Kemudian juga terjadi perceraian. Nah, ini jadi permasalahan nih. Kalau sudah bercerai biasanya kan semua serba putus. Ya, kalau ngeluh nanti di kantor, saya nggak mau bayar mantan suami saya nggak mau bayar mantan istri saya. Nah, harusnya itu dilakukan pada saat memang sudah resmi terjadi perceraian dan harus diurus nih Bapak Ibu punten ya. Harus diurus sampai kepada akta perceraian. Nah, ini saya sedikit menyimpang sedikit. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tahukah MPP? Ada yang tahu MPP nggak ya? Layanan publik yang ada di Kabupaten Bogor ini. Apakah yang hadir 253 orang ini ada yang tahu nggak MPP? MPP menjelang pensiun ya? MPP. Pelayanan publik, PMPTSP, perizinan. Yes. Pelayanan publik. Ya. Pelayanan publik. Yes, ya. Ada yang bilang persiapan pensiun, ya masa persiapan pensiun kalau kita yang bekerja apa yang namanya MPP. Tapi MPP yang di Kabupaten Bogor ini adalah Mall Pelayanan Publik. Di sana banyak, jadi satu atap ya Pak, di sana ada Dukcapil, kemudian BPJS Kesehatan juga ada, tetapi kalau BPJS Kesehatan tidak tiap hari. Kemudian ada BPJS Ketenagakerjaan, kalau kami hadirnya hari Rabu dan hari Jumat saja, seminggu 2 kali. Kemudian di situ ada sebenarnya Kementerian Agama. Bapak Ibu sepengetahuan saya, itu untuk menikahkan, kemudian administrasi yang lain rasanya bisa loh. Jadi jangan sampai misalnya menikah masih menikahnya secara belum secara hukum gitu ya. Silakan, kan banyak keluhan Bu karena biaya. Nah, terutama yang pekerja prima upah. Bapak Ibu semua yang hadir pekerja prima upah, bahwa Bapak Ibu wajib menyelesaikan status tadi ya perkawinan Bapak Ibu itu secara hukum gitu ya. Artinya disampaikan jangan sampai kami masih menemukan sudah bercerai ya, dan saya nggak bosan-bosannya untuk menyampaikan ini karena ini terjadi terus-menerus ya, bercerai tidak diurus, kemudian apalagi pekerja prima upah HRD-nya tidak diberitahu, ternyata masing-masing sudah menikah, hanya data istrinya masih menyatu di mantan suami, dan ini akan jadi permasalahan pada saat kasus persalinan. Istri baru mau lahiran nggak bisa dimasukin ke dalam data pegawai tersebut. Kemudian nanti akhirnya dipakai tuh haknya sama mantan istrinya. Tapi itu tidak bisa gitu. Ya, Bapak Ibu semuanya, kami berharap sekali setiap perubahan data tolong disampaikan kepada BPJS Kesehatan, dan BPJS Kesehatan itu tidak memiliki data mana-mana yang bercerai sehingga kami tidak tahu Bapak Ibu semuanya. Sehingga hal ini pun pekerja prima upah melaporkannya itu tidak datang ke kantor cabang. Jadi kami juga menghimbau Bapak Ibu yang hadir sebagai pekerja prima upah dari perusahaan, instansi, administrasi semuanya dikerjakan satu pintu melalui ada namanya edabu. Kalau di edabunya tidak bisa maka beremail. Ya, Bapak Ibu semuanya, karena kami lihat masih ada pegawai datang ke kantor kami gitu ya untuk mengurus hal-hal administratif yang akhirnya mereka harus pulang tangan hampa. Jadi mohon bantuan dari HRD untuk menginformasikan kepada seluruh pegawainya bahwa pengurusan administrasi baik pendaftaran, perubahan data, pengurangan data peserta itu satu pintu melalui PIC masing-masing instansi. Oke, kemudian mentaati prosedur. Nah, ini Bapak Ibu kalau ingin dijamin, ya, Bapak Ibu harus paham prosedur dan ketentuannya. Jangan sampai Bapak Ibu punya kartu, Bapak Ibu aktif, tapi karena kita tidak tahu mempergunakannya, resiko biaya di hadapan Bapak Ibu semuanya. Oke, selanjutnya.
Oke, ini semua sudah tahu Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang PBI, PBI itu apa ya Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang belum tahu? PBI itu Peserta bantuan penerima, penerima yes, bantuan ya, penerima bantuan iuran. Ada berapa Bu? Penerima bantuan iuran dibagi dua kelompok. Satu adalah, PBI APBD dan PBI APBN, Bu. ya, ada perbedaan kah PBI APBD dan APBN? ada. Beda Apa? pembayaran, Bu. Beda pembayarannya. Oke, bedanya apa ya Bu? Yang APBD dibayar oleh anggaran daerah, yang Oke. APBN oleh anggaran negara atau nasional. Kalau fasilitas pelayanan kesehatannya beda atau sama? Paskesnya juga beda. Paskesnya juga beda. Untuk Ya. APBD mengikuti lokasi alamat kartu keluarga. Untuk Oke. APBN seperti program BPJS Mandiri bisa disesuaikan dengan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan. Oke, terima kasih banyak Pak Heri. Ya, betul. Jadi ini yang kadang-kadang tidak dipahami bahwa selain tadi sumber pembiayanya berbeda, kemudian juga APBD cenderung memang ya untuk vaskesnya itu sesuai dengan domisili KTP-nya. Kalau dia KTP berdomisili di Kabupaten Bogor, maka dia hanya boleh pilih puskesmas. Gitu ya. Jadi kalau yang APBD misalnya kabupaten, saya bilang di kabupaten ya, mungkin karena program PBI APBD ini kan tergantung masing-masing kebijakan pemerintah daerahnya. Kalau di kabupaten dan rata-rata ya, rata-rata memang di kabupaten kota itu kalau dianya anggaran dari pemerintah daerah, maka pilihan vaskes KTP-nya diarahkan ke puskesmas. Ya, diarahkan ke puskesmas. Kalau Bapak Ibu PBI APBD terdaftar tapi pengen di klinik, maka kepesertaan Bapak Ibu harus dirubah dulu menjadi segmen yang lainnya. Bukan BPJS menolak ya, karena kalau dari sisi BPJS Kesehatan, FKTP adalah pilihan dari peserta. Ya, peserta bebas memilih mau di manapun silakan, mau di puskesmas, mau di klinik silakan. Tetapi untuk PBI APBD, saran dari pemerintah daerah itu pasti didaftarkannya adalah di puskesmas. Jadi kalau Bapak Ibu PBI APBD pengen di klinik, kepesertaan Bapak Ibu harus dirubah karena ini kebijakan dari pemerintah daerah. Gitu. Tapi kalau PBI APBN silakan, betul Pak tadi, seperti peserta mandiri, seperti pekerja prima upah boleh kemana-mana. Tapi ada lagi juga yang berbeda. Kalau dianya adalah pekerja prima upah dari TNI atau Polri, maka mereka, nah ini beda lagi nih kebijakannya nih. Pegawai TNI Polri itu harus memilih vaskes miliknya TNI dan Polri. Kalau anggota keluarganya boleh. Tetapi pegawainya, karena ini kebijakan. Ya, Bapak Ibu semuanya mohon dipahami ini. Jadi kalau PBI APBD Bapak Ibu merubah ke vaskesnya klinik, Bapak Ibu nanti pasti dibalikan lagi ke puskesmas. Ya. Kemudian nah ini kita untuk mandiri dulu ya. Peserta mandiri Bapak Ibu ternyata rata-rata kunjungan kami dari masyarakat kabupaten ke kantor kami itu bisa 250 sampai 300 orang. Bayangin. Ya, 250 sampai 300 orang per harinya yang harus kami layani. Padahal Bapak Ibu tidak perlu ke kantor kami. Kami masih melihat banyak sekali pendaftaran baru yang datang ke kantor. Padahal Bapak Ibu download aplikasi mobile JKN. Bapak Ibu semua ada yang belum download aplikasi mobile JKN? Atau sudah semuanya? Sudah ya? Kalau yang sudah, terima kasih banyak Bapak Ibu. Tapi bagi yang belum, kami sarankan Bapak Ibu download aplikasi mobile JKN. Kuncinya adalah Bapak Ibu nomor HP-nya harus terdaftar ya. Nomor HP di mana Bapak Ibu mau download harus terdaftar di master file BPJS Kesehatan. Seperti Bapak Ibu download aplikasi M-Banking.
Nah, itu harus sama. Sama ini juga harus sama. Kalau terjadi perbedaan, dan saya pernah menemukan ya satu nomor handphone itu dipakai rame-rame sampai 10-20 orang. Ya, jadi harus dihapuskan yang lainnya sehingga supaya Bapak Ibu masuk. Ya, jadi pada saat download Bapak Ibu nanti ada warning nomor HP tidak sama, maka Bapak Ibu harus merubah nomor handphonenya. Bagi mereka pekerja penerima upah, Bapak Ibu bisa berkoordinasi melaporkan kepada PIC atau melalui Pandawa. Nah, Pandawa juga Bapak Ibu itu harus nggak mudah pada saat dia rubah HP, Vaskes, apalagi Vaskes. Wajah yang mau merubah itu harus sama dengan data di Dukcapil, ya, rekaman Dukcapilnya. Itu ya. Kemudian Bapak Ibu untuk daftar baru ke Pandawa. Ya, ke Pandawa. Pandawa ini Bapak Ibu itu pelayanannya kalau Bapak Ibu akses 24 jam aksesnya. Tetapi kalau ingin diselesaikan administrasinya di jam kerja, jam 8, jadi data semua masuk adalah sampai jam 3. Kalau sampai jam 3 masuk, baru kami akan selesaikan hari itu. Ini sudah terpusat Bapak Ibu ya, jadi bukan diselesaikan di Cibinong, bukan diselesaikan oleh kantor cabang Bogor atau Depok, tapi ini terpusat. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan kapan saja, melapor, mendaftar kapan saja waktunya, tetapi dibatasi kalau yang masuknya sampai jam 3 hari itu lewat dari jam 3 atau hari libur, nah itu keesokan harinya pada saat jam kerja. Kemudian juga BPJS keliling, kami juga ada kegiatan BPJS keliling pada saat kami keliling pada Bapak Ibu boleh Bapak Ibu lakukan. Nah, sekarang Bapak Ibu syaratnya sudah tahu ya. Bapak Ibu, apakah ada yang kesulitan mendaftarkan menjadi peserta mandiri? Boleh share di ruang Zoom ini? Apakah ada yang masih kesulitan untuk mendaftarkan menjadi peserta mandiri? Oke. Semua tahu ya bahwa harus punya KTP, punya NIK. Kemudian punya nomor rekening. Kalau nggak punya nomor rekening, Bapak Ibu bisa pakai non-bank. Bisa Gojek dan yang lain sebagainya yang banyak ya, yang sudah tersedia. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan terkait peserta meninggal. Ya, kemudian, nah ini. Bapak Ibu semuanya, ini perlu kami sampaikan masih banyak warga kabupaten khususnya yang mendaftarkan bayinya tidak sesuai dengan tadi ketentuannya. Bayi berapa hari sih baru harus didaftarkan Bapak Ibu? Seharusnya bayi itu didaftarkan kapan ya? Dalam kandungan 28 hari. Maksimal. Iya, maksimal 28 hari. Kalau lewat boleh nggak? Kalau usianya setahun, 2 tahun boleh nggak? Boleh. Sangat boleh. Boleh. Kakak. Tapi ada resikonya nggak? Nanti kena tagihannya sesuai umur si bayi. Iya, betul. Terima kasih Bu Sarmini. Jadi Bapak Ibu semuanya, ya semua bayi yang lahir, ya semua bayi yang lahir di Indonesia ini sampai usia 28 hari itu harus dilaporkan. Ya, kalau 1 tahun, 2 tahun dilaporkan masih bisa nggak? Bisa. Tetapi Bapak Ibu nanti akan berat iurannya. Karena iurannya itu ya dibayar sejak dia lahir. Nah, bagi pekerja penerima upah, ya kalau pekerja penerima upah, pekerjanya itu kepesannya aktif, kemudian bayinya telat, nggak apa-apa, nggak akan kena denda. Ya, karena sepanjang iurannya sudah dibayarkan. Karena kan pekerja penerima upah yang dipotong gajinya. Ya, setiap bulan gaji langsung dipotong. Tapi kalau peserta mandiri, kan mereka sendiri yang melakukan pembayaran. Ya, ini bedanya. Mereka sendiri melakukan pembayaran. Nah, kadangkala kalau orang tuanya aktif, biasanya sih dia akan otomatis daftar. Tapi banyak yang ya kurang paham lah ya, karena ketidaktahuan. Gitu. Jadi, Bapak Ibu semuanya tolong disampaikan kepada instansinya, tetangganya, keluarga yang lain, bayi itu didaftarkan maksimal 28 hari loh. Kalau lewat boleh,
tetapi ada resiko membayar sejak dia lahir. Maksimal berapa? Kalau dia lahirnya udah usia 4 tahun, tagihannya berapa? Berapa lama BPJS akan nagihnya? 4 tahun, setahun, atau pada bulan dia mendaftar? 2 tahun Bu atau 24 bulan. Ya. Jadi Bapak Ibu, bagi peserta menunggak atau bayi yang telah didaftarkan, maka sudah maksimal untuk pembiayaannya adalah 24 untuk iurannya. 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Tetapi resiko yang kita tidak harapkan dan tidak kita inginkan adalah ya rata-rata yang mendaftarkan terlambat itu dan akhirnya mendaftar karena memerlukan biaya pelayanan di rumah sakit. Artinya langsung digunakan tuh. Kalau langsung digunakan maka yang akan kena denda pelayanan. Pendaftaran bayi Bu, kalau segmennya sama, semua misalnya mandiri, kemudian Bapak Ibu telat, nggak perlu datang ke kantor cabang. Ya, Bapak Ibu yang hadir tolong diperhatikan. Kalau misalnya nih peserta mandiri dalam satu keluarga, kemudian ada anaknya yang telat dilaporkan, ya Bapak Ibu pastikan bayarkan dulu keluarga ya, kalau ada tunggakan bayarkan dulu, selesaikan. Nah kalau sudah semuanya bayar, bayi yang terlambat ini dan sudah terdaftar di KK ya, bayi baru lahir bisa didaftarkan kalau kartu keluarga orang tuanya itu punya. Masalahnya timbul lagi nih ya Bu Sarmini. Kartu keluarganya belum menyatu. Ya, bapaknya sendiri punya kakak, ibunya punya kakak. Begitu bayi mau didaftarkan, marilah kita pusing bersama kan. Ini mau didaftarkan di mana? Bayi akan langsung aktif kalau ibunya aktif. Saya agak lama di momen di slide ini ya Bapak Ibu ya, karena ini masih banyak permasalahan. Jadi bayi akan aktif kalau ibunya kartunya aktif. Bayi PBI, baik APBN dan APBD, maka kalau ibunya PBI, APBN atau APBD, bayinya lahir langsung didaftarkan, maka ya pada saat dilaporkan kami akan menentukan segmennya adalah tetap PBI. Jadi ibunya PBI, bayinya PBI. Tetapi kalau terlambat, maka Bapak Ibu kehilangan kesempatan jadi PBI tadi. Ya, Bapak Ibu jadi peserta mandiri akhirnya. Dan Bapak Ibu akan kena denda pelayanan. Jadi kami himbau Bapak Ibu ya, dan ini enggak hanya peserta mandiri ya, peserta PPU anak keempat dan 5 itu tidak masuk dalam tanggungan pekerja. Sehingga anak keempat dan kelima di awal mereka 4, 5 dan seterusnya di awal mereka jadi peserta mandiri terlebih dahulu. Kebayang Bapak Ibu pekerja kelas 1, kemudian ada 2 anak yang telat, maka didaftarkan menjadi kelas 1 ya. Udah itu Bapak Ibu akan ditagihkan jumlahnya besar sekali. Kelas 1 itu 150.000. Ya kan? Jadi dia sudah Bapak Ibu akan menghabiskan 1.850.000 ya dalam 1 tahun. Kalau 2 anak dikalikan saja. Kalau anaknya sudah 2 tahun dikalikan lagi besar. Nah, sekali lagi kalau dia peserta mandiri, Bapak Ibu yang hadir ada kader, ya, kemudian dari desa, kelurahan, kalau kepesertaannya segmennya sama, misalnya peserta mandiri terutama ya, peserta mandiri, ibunya aktif, bayinya telat pakai aplikasi mobile JKN. Ya Bunda ya, pakai aplikasi mobile JKN. Nanti iurannya sudah terakumulasi. Kalau yang sebenarnya pendaftaran bayi nggak harus datang ke kantor, tapi silakan Bapak Ibu mengurus di rumah sakit atau di puskesmas. Ya,
Ini mudah-mudahan sudah memahaminya dan tidak ada lagi yang telat melakukan pendaftaran. Karena suka tidak suka Bapak Ibu tagihannya sejak dia lahir. Iuran tetap sama ya Bapak Ibu ya. Sampai saat ini tetap sama. Dan kanalnya, dan saya menghimbau kepada Bapak Ibu pembayaran itu biasakan Bapak Ibu pakai auto debit. Apakah auto debit melalui bank ataupun non-bank? Intinya saldonya tapi harus ada. Karena bank maupun non-bank itu tidak bisa mengambil kalau saldonya tidak ada. Ya, ini untuk menghindari Bapak Ibu terkena yang namanya denda pelayanan. Ya. Nah, ini dia. Bapak Ibu boleh kami sampaikan. Bapak Ibu kalau kita belum pernah terdaftar, sama sekali belum pernah terdaftar, betul-betul baru terdaftar. Berapa hari kita bisa mempergunakan hak kita sebagai peserta JKN? Kapan sih 14 dianya? hari, Bu. 14 hari. Ya, jadi tidak ada hari ini daftar, hari ini pengen aktif ya. Kecuali bayi, bayi pun bayi itu mengikuti ibunya. Tetapi ada lagi yang lain kalau Bapak Ibu tidak mau ada jeda ya. Bapak Ibu pekerja sudah tidak bekerja lagi. Per 1 Oktober sudah berhenti dari pekerjaannya. Per 1 Oktober kepesertaan PB-nya dinonaktifkan. Jangan ditunggu, Pak. Ya. Kalau sudah nonaktif di bulan Oktober ini, maka Bapak Ibu supaya tidak ada jeda 14 hari langsung melakukan pendaftaran. Ya, jadi langsung dialihkan. Dialihkannya pakai apa? Aplikasi Mobile JKN, Pak. Tapi aplikasi Mobile JKN kalau emailnya kosong, tolong diisiin dulu ya, datanya diperbaiki dulu, data seluruh anggota keluarga juga diperbaiki, baru Bapak lebih mudah untuk aksesnya. Jadi begitu nonaktif sebagai pekerja prima upah, nggak perlu datang ke kantor. Silakan melalui aplikasi Mobile JKN Bapak, di situ ada menu yang namanya perubahan data. Bapak klik, di situ bisa merubah vaskes, bisa merubah segmen kepesertaan. Segmennya apa? Misal pekerja penerima upah. Itu diklik, nanti otomatis dia lari ke peserta mandiri. Jadi Bapak Ibu begitu pada bulan yang sama Bapak Ibu melakukan pengalihan, maka kepesertaannya langsung aktif. Tidak ada jeda 14 hari. Pekerja penerima upah, ini sering masih ditanya. Pekerja penerima upah misalnya, Bu, saya terlambat setahun, 2 tahun, sudah nonaktif lama. Apakah punya kewajiban membayar tunggakan? Kalau Bapak di masa lalunya itu tidak ada permasalahan tunggakan, ya Bapak clear lah ya. Jadi pada saat Bapak keluar dari perusahaan atau pada saat Bapak dinonaktifkan di PBI-nya, tidak ada PR masa lalunya, Bapak melalui aplikasi Mobile JKN dialihkan saja kepesertaannya. Itu bisa. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu merasa yang PPU saya tidak sanggup, Bapak Ibu ke desa. Ya. Jadi jangan ditunggu nanti pada saat kita ingin akses. Karena ini ya, jadi kalau PPU, PBI yang telat melaporkan itu tidak seperti bayi yang telat lapor. Bayi telat lapor kan hitungannya ada tagihan sejak lahir. Tapi kalau PPU, PBI nonaktif telat mengalihkannya sepanjang tidak ada tidak ada permasalahan iuran masa lalu, maka iurannya dihitung sejak dia terdaftar, bukan sejak dia nonaktif. Nah, ini yang kami tidak inginkan kepada Bapak Ibu semua ya, denda pelayanan. Nah, saya juga apresiasi, terima kasih banyak juga warga yang melakukan namanya rehab. Ya, rehab, rencana pembayaran bertahap itu adanya di menu aplikasi Mobile JKN. Kalau nggak punya HP, datang ke kantor, nanti kami bantu. Ya, jadi aplikasi Mobile JKN silakan dipilih bulannya berapa bulan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau nggak paham, saya semalam juga bantu lihat di YouTube juga ada kok arahannya. Gitu ya. Lihat di web BPJS Kesehatan itu pasti ada. Jadi ini yang kami tidak harapkan Bapak Ibu bahwa besaran denda ini 20 juta. Dan sampai Bapak Ibu mengeluh kepada BPJS Kesehatan karena tunggakannya
lebih kecil dibandingkan denda. Jadi dendanya lebih besar dibandingkan tunggakan. Bisa terjadi, bisa. Bapak Ibu menunggak 12 bulan. Katakan hanya sendiri kata ya, bayar yang mandiri. Jadi pesertanya yang mandiri hanya satu orang dari keluarga tersebut ya. Menunggak 12 bulan kelas 3 pula berarti 420.000. Udah dibayar nih 420.000. Tapi dendanya bisa segini, Pak. Dari mana? 5%. Ini 12 bulan maksimal ya. Jadi kalau bicara iuran maksimal 24 bulan yang ditagihkan. Bicara denda, maka maksimalnya 12 bulan tunggakan. Jadi tunggakannya 24 bulan, tunggakannya 36 bulan. Nah, untuk dendanya maksimal dikalikan 12 bulan. Kalau dendanya tunggakannya 2 bulan ya kalikan 2. Tunggakannya 1 bulan dikalikan 1. Tetapi kalau ini ada tunggakan maksimal. Nah, ini biaya perawatan misalnya bahwa atas penyakit peserta tersebut BPJS Kesehatan akan bayar ke rumah sakit 10 juta rupiah. Maka hitungan 5% kali 12 bulan tunggakan peserta kali biaya perawatannya 6 juta, Pak. Tunggakannya 420.000, dendanya 6 juta. Apakah ada program cicilan untuk denda? Bapak Ibu yang hadir? Enggak ada. Tidak ada. Kalau denda ini tidak dibayarkan pada saat Bapak Ibu dapat pelayanan rawat inap, apa yang terjadi? Kita tunggakan sudah bayar, tapi denda tidak kita bayarkan karena jumlahnya besar dan tidak ada cicilan. Kemudian pasiennya dirawat inap, apa yang terjadi? Apakah bisa dijamin? Tidak dapat pelayanan. Tidak dapat pelayanan, walaupun udah bayar ya Bu, udah lunas ya tunggakannya. Bisa dapat pelayanan nggak Bu? Enggak. Enggak, bener Bu. Bener Bu Nani. Jadi kalau tunggakannya dibayarkan tapi dendanya tidak, maka pelayanan juga tidak akan Bapak Ibu terima gitu. Karena ya ini nggak enak ya kedengaran. By sistem dibuat oleh manusia, betul, sistem dibuat oleh manusia. Tetapi ketentuan yang ada saat ini berdasarkan Perpres 59 tahun 2024 bahwa denda itu masih berjalan. Gitu ya. Ibu-ibu semuanya, jadi karena kita berharap nih Bapak Ibu ini tidak akan pernah terjadi kepada Bapak Ibu yang hadir saat ini karena Bapak Ibu satu kuncinya, bayarlah iuran rutin setiap bulan. Nah, ini menu rehabnya. Ya, maka oleh karena itu silakan Bapak Ibu download aplikasi mobile JKN-nya. Nah, rehab ini berlaku untuk mereka yang menunggak di atas 4 bulan. Ya, Bapak Ibu bisa pilih. Nah, jadi kalau yang hamil, nah ini kemarin saya dapat pasien lagi hamil. Bu, saya mau rehab, oke. Ibu hamil berapa bulan? 2 bulan. Ibu mau berapa bulan? Mau 12 bulan rehabnya. Kira-kira dia hamil 2 bulan. Rehabnya dia karena dia memang sudah batas maksimal 24 bulan, dia minta 12 bulan. Kira-kira pada saat dia bersalin apa yang harus dilakukan? Ada yang bisa bantu saya? Supaya dia dapat layanan? Bayar tunggakan dan bayar denda. Lunasi. Ya. Lunasi. Ya, jadi kalau direhab misalnya Bapak Ibu, kalau udah ini hamil 2 bulan, kemudian dia mengikuti program rehab 12 bulan, kan nggak kena ya? Kan nggak mungkin dia tuh melahirkannya dalam jangka waktu 12 bulan ya, kalaupun ada ya itu hal-hal yang kurang normal lah ya. Ya kan 9 bulan. Artinya dia nggak selesai, belum selesai cicilan, ternyata dia melahirkan. Kalau hal itu terjadi, Bapak Ibu nih kadang-kadang peserta mengikuti rehab, saya udah bayar, tapi kok nggak bisa-bisa gitu. Jadi kalau Bapak Ibu baru katakan milih 12 bulan, tapi karena hamil di bulan ke-9 mau melahirkan, klik di aplikasi mobile JKN pelunasan.
klik pelunasan, maka sisa tunggakan Bapak Ibu itu akan terbuka dan dibayarkan. Tapi ada resikonya. Apa resikonya? Denda pelayanan. Karena tetap dianggap Bapak Ibu kan masih menunggak. Nah, jadi mengikuti program rehab, Bapak Ibu, kalau ini Bapak Ibu sampai pelunasan, kartunya belum bisa dipergunakan. Ya, kartunya belum bisa dipergunakan. Nah, pada saat Bapak mendadak, karena pelunasan mendadak dan langsung dipergunakan rawat inap, maka kena denda pelayanan. Oke, selanjutnya kami punya kanal banyak Bapak Ibu. Jadi kalau rehab ini Bapak pakai aplikasi mobile JKN, hubungi 165 atau ke kantor kami kalau mereka tidak punya akses untuk bisa menghubungi ya. Nah, PBI, saya tanya dong Bapak Ibu, kalau dari sisi pelayanan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, apakah ada perbedaan peserta PBI dan non PBI? Harusnya Ada, tidak ya. Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ya, tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Yang berbeda hanya kelas rawat inap. Ya, Bapak Ibu semuanya. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau peserta mandiri itu kan dia kita kan tahu bahwa dia aktif kalau dia rutin membayar iuran. Tapi kalau peserta PBI tahu dari mana kalau dia bulan ini aktif gitu loh. Cari tahunya di mana Bapak Ibu? Bisa Kalau buka ingin aplikasi mobile JKN, kalau enggak itu Bu, Pandawa. Cek di ya. kepesertaan di informasi. Oke. Bapak Ibu semuanya, bagi peserta PBI, Bapak Ibu adalah katakan kader. Bapak Ibu adalah memang kebetulan yang katakan TKSK, kemudian yang banyak berhubungan dengan masyarakat. Bahwa di Kabupaten Bogor ini peserta PB-nya di atas 50%. Tapi sayangnya mereka tidak tahu mereka itu sebenarnya sudah terdaftar PBI. Ya. Kami berharap Bapak Ibu semuanya bisa berkomunikasi, bisa menginformasikan melalui grup-grupnya bahwa mereka bisa melakukan pengecekan. Ya kalau dekat sama puskesmas nanti ngegangguin puskesmas lagi layanan hanya cek and recheck. Atau ke desa karena di desa juga bisa lihat di edabunya. Tapi bisa dilakukan sendiri ya, secara mandiri melalui apa? Download aplikasi mobile JKN. Lihat aktif atau tidak, karena PBI itu tidak seumur hidup, karena masih banyak yang berharap ya dan beranggapan bahwa PBI itu seumur hidup. Tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu daftarkan PBI itu sesungguhnya ya berdasarkan verifikasi yang dilakukan di wilayah. Pada saat dinonaktifkan juga tidak ada surat yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, silakan peserta PBI atau peserta apapun, ya, silakan lakukan cek and recheck secara rutin setiap bulan melalui mobile JKN dan Pandawa. Menu di Pandawa ada 3 informasi. Bapak Ibu bisa pilih ada administrasi. Kalau administrasi kan urusan administrasi, pendaftaran dan perubahan data. Kemudian informasi lihat tunggakan. Kemudian VA-nya kapan dibayar, aktif atau tidaknya, ya silakan Bapak Ibu melalui menu Pandawa, ya. Jadi kalau Pandawa ini bisa membantu tetangga. Kalau aplikasi mobile JKN kita hanya ngelihat dalam satu kartu keluarga dengan segmen yang sama. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di dalam satu kakak itu ada NPB, APBN, APBD, maka kalau download aplikasi mobile JKN yang dalam satu segmen aja yang terlihat. Ya, sehingga kalau ada yang berbeda, maka dia harus download aplikasi mobile JKN di handphone yang berbeda. Tapi kalau segmennya, oh sama-sama pekerja prima upah, oh sama-sama PBI, maka di dalam aplikasi mobile JKN tersebut akan muncul satu keluarga tersebut. Kalau masih ada pisah-pisah ya, saya masih menemukan ya, suami istri kelihatan datanya PBI-APBN, tapi anaknya juga PBI-APBN terpisah, berarti itu belum disatukan. Nah itu bisa dilaporkan. Kalau datanya segmennya udah sama tapi nggak menyatu di aplikasi mobile JKN, Bapak Ibu silakan ke Pandawa menu administrasi.
Ya, nanti di situ ada untuk perubahan identitas. Oke ya, untuk Pandawa Bapak Ibu silakan save nomor handphonenya. Bapak Ibu bisa pelajari menu-menu yang bisa membantu Bapak Ibu secara online. Nah, Bapak Ibu saya mau tanya, kalau kartu BPJS-nya hilang, apa yang harus dilakukan, Bu? Pakai KTP, Bu. Pakai KTP. Perlu nggak Pak Dede lapor ke kantor BPJS Kesehatan? Kartunya hilang. Perlu. Bisa dibuat kembali Itu di aplikasi, Bu. buka mobil JKN dan kita bisa print sendiri. Oke. Jadi perlu tidak datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk melapor bahwa kartu saya hilang? Tidak perlu. Perlu. Tidak perlu. Tidak perlu Bapak Ibu. Karena saat ini ya identitas peserta yang untuk kita berobat itu adalah KIS kalau dia masih punya yang lama atau kartu BPJS Kesehatan yang lama, kemudian ada KIS digital, ada menu kartu di bawahnya. Ya, paling bawah sini ada menu kartu. Ya. Kemudian pakai KTP. Kalau anak-anak kan di bawah 17 tahun nggak punya KTP ya, Bu? Pak, pakai apa dong? KIA. Ya, pakai KIA. Saya sampaikan Bapak Ibu menunjukkan identitas itu bentuk yang asli. Kalau ada Vaskes yang menerima dalam bentuk fotokopi, Bapak Ibu harusnya khawatir. Kenapa? Ya, kalau fotokopi itu Bapak Ibu siapapun bisa nanti memperpanjang itu, siapapun akhirnya nanti bisa mempergunakan. Jadi kalau ada Vaskes yang menerima fotokopi masih diterima gitu ya. Nah, saat ini kan masih banyak tuh Pak, karena masyarakat masih banyak memberikan dalam bentuk fotokopi dan Vaskes baik di puskesmas, klinik rumah sakit masih menerimanya. Gitu. Padahal identitas yang diminta di dalam program ini pada saat akses adalah identitas dalam bentuk asli, bukan fotokopi. Kenapa dalam bentuk asli? Supaya melindungi data Bapak Ibu. Bahwa betul ada kepastian Bapak Ibu adalah pemilik yang sah. Karena di luar sana berapa kali juga ada peserta yang komplain yang mengadu kepada kami bahwa dia tidak pernah berobat di rumah sakit X. Dan itu dia rutin padahal dia tidak pernah berobat di rumah sakit tersebut. Punya usut, ternyata identitas yang ditunjukkan pada saat layanan fotokopi. Jadi kalau ada Vaskes yang meminta fotokopi, Bapak Ibu saya titip untuk diingatkan. Kita nggak kurang-kurangnya sih yang mengingatkan. Ya, karena itu beresiko. Ya, penyalahgunaan. Saya masih mendalami ada kasus dan ini pengakuan. Ya, kartunya dia pinjamkan dan saat ini peserta yang dipinjamkannya meninggal, maka identitas dia juga meninggal. Pada saat dia lapor, saya mau mengaktifkan kembali karena biaya pelayanan sudah dibayarkan, ya, maka mereka harus menyelesaikan dulu karena rumah sakit akan kita tidak bayarkan, dipotong, ya. Kemudian si peserta yang memberikannya atau si pemilik kartu itulah yang akan membayarkannya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kami juga sudah menyampaikan selain fotokopi, identitasnya bukan dalam bentuk screenshot digitalnya, tetapi betul-betul aplikasinya. Oke ya Bapak Ibu, mohon diperhatikan. Jadi tolong diingatkan. Dan kami juga tidak lagi meminta fotokopi apapun itu. Walaupun kami tahu sampai saat ini masih ada. Tolong diingatkan atau Bapak Ibu nggak apa-apa. Kalau masih ada minta fotokopi, Bapak Ibu di setiap rumah sakit itu Vaskes ada QR untuk Bapak Ibu mengadu. Atau Bapak Ibu lapor ke petugas kalau di rumah sakit ada petugas penanganan pengaduan. Silakan Bapak mengadu karena ada permintaan fotokopi. Atau Bapak melalui aplikasi mobile JKN.
Ya, kalau memang masih ada permintaan fotokopi. Jadi tidak ada fotokopi. Oke. Nah, ini saya sampaikan kanal tatap muka kami, Bapak Ibu. Tadi ada MPP, tapi kami ada Selasa dan Jumat. Kemudian ada BPJS keliling, kemudian Bapak Ibu ketemu juga dengan petugas PIPP di rumah sakit, boleh ya. Kalau ada permasalahan. Nah, ini layanan kami yang non tatap muka. Ya, jadi kami ingin mempermudah Bapak Ibu semuanya. Ya, tidak perlu ke kantor cabang, mudah-mudahan banyak yang paham sehingga angka kunjungan kami tidak perlu sampai 300 orang per hari di kantor karena layanan online. Di datang ke kantor pun Bapak Ibu kami akan arahkan Bapak Ibu ke Pandawa ataupun mobil JKN sepanjang transaksi tersebut bisa dilakukan di sana. Kami punya 165 Bapak Ibu 24 jam, silakan untuk pelayanan administrasi dan yang lain sebagainya. Kemudian kami juga punya mobil JKN, kami mendorong Bapak Ibu ya, apalagi saat ini untuk pendaftaran antrian itu pakai aplikasi mobil JKN. Silakan Bapak Ibu, mau tidak mau Bapak Ibu harus download untuk memudahkan Bapak Ibu akses layanan. Ini jika tidak ada lagi Bapak Ibu ya, semuanya sudah menyatu menjadi Pandawa. Jadi satu dengan nomor handphonenya juga satu. Kalau dulu begini, tapi sekarang tidak ada lagi Cika. Yang ada lagi Pandawa, mobil JKN 165. Nah, ini tadi ya, Bapak Ibu ini transaksi yang ada di Pandawa. Kami berupaya transaksi di kantor cabang juga sama dengan di Pandawa. Artinya, Bapak Ibu sebenarnya bisa melakukan akses layanan secara online, tidak perlu datang. Rubah identitas. Ini saya banyak rubah identitas. Nomor handphone boleh. Ya, pendaftaran baru nih PNS segala macam itu bisa. Penambahan anggota keluarga di menu ini juga bisa. Tapi kalau bayi baru lahir yang terlambat, sepanjang segmennya sama, aplikasi mobil JKN jauh lebih cepat. Kalau ini kan antrian, kalau mobil JKN kan Bapak Ibu langsung tangan kita yang cepet-cepetan. Oke, nah ini BPJS keliling ya. Kami masih BPJS keliling itu ke desa, ke puskesmas. Luar biasa pokoknya kalau kami hadir ya langsung ke desa, ke puskesmas, itu nggak sepi. Banyak banget ya, banyak sekali ya yang hadir tuh banyak banget. Nah, kami juga namanya buka BPJS online Bapak Ibu semuanya. Jadi yang tadi offline, BPJS kelilingnya offline, yang sekarang adalah online. Nah, ini ada Bu Sarmini nih hadir nih, terima kasih banyak ya. Kalau Bu Sarmini itu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya Bu, sudah, nah hari ini ada. Makin lama makin banyak BPJS. Ya, hari ini juga ada ya Bu ya. Terima kasih banyak ya. Jadi tidak perlu untuk menghemat waktu dan lain sebagainya. Tinggal difasilitasi sarananya di desa, puskesmas gitu ya, atau di tempat Bapak Ibu ya. Ini memang untuk masyarakat mandiri dan penerima PBI gitu. Yang mereka tidak punya aplikasi sendiri gitu, seperti di perusahaan kan ada namanya Edabu. Jadi kalau perusahaan Edabu, kalau dari desa juga itu ada namanya Edabu juga. Nah, ini yang peserta sebenarnya ini fasilitas untuk mereka yang tidak memiliki handphone, tapi juga dimudahkan karena tidak perlu ngantrinya di sini tadi 200-300 orang ya, sehingga bisa dan jaraknya juga. Jadi efisiensi waktu dan efisiensi biaya. Pelayanan kesehatan, Bapak Ibu, saya mengulang saja. Ini ada puskesmas, klinik, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada rumah sakit. Dan kalau kita berobat, Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu itu akan dirujuk. Menurut pengetahuan Bapak Ibu, akan dirujuk ke rumah sakit tipenya apa? Apakah bisa ke rumah sakit mana saja yang kerjasama atau nanti rujukannya secara berjenjang? Secara berjenjang, yang pertama dari vaskes pertama ke tipe C dulu. Ke tipe C. Rumah sakit tipe C di Kabupaten Bogor ini apa aja ya? Ada yang tahu nggak? Atau rumah sakit tipe B deh? Kalau C kan lebih banyak. Tipe B. Berarti kan nggak bisa langsung ke tipe B. Nah, rumah sakit tipe B itu apa sih? Rumah sakit tipe B itu rumah sakit rujukan dari tipe C. Oke. Sepengetahuan Ibu, rumah sakit tipe B yang ada di Kabupaten Bogor, rumah sakit apa saja? Boleh RSUD sebutkan nama rumah sakitnya? Medika Cibinong. RSUD, kemudian?
Sentra Sentra Medika, Sentra Medika, oke, terus EMC. Ciawi ya, RSUD Ciawi. Ciawi, ya. Semua RSUD Ciawi, Cibinong, Cilengsi, itu tipe B. Lewiliang, itu tipe B. Yang swastanya, Rumah Sakit Sentra Medika. Bina Husada tipe B, tipe C. Tipe B. C. C. Bina Husada tipe C. Tipe C. masih C. C. Jadi Bapak Ibu pada saat dirujuk Bapak Ibu di puskesmas klinik itu sudah ada namanya zona-zona pilihan rumah sakitnya. Ini harus diketahui. Jadi jangan tolong maksa saya mau ke rumah sakit ini. Mereka nggak kebuka. Ya, jadi sudah dibuat sistem sedemikian rupa gitu. Akan terbuka kalau rumah sakit wilayahnya itu penuh. Ya, jadi akan dilihat nih, oh masih ada kapasitasnya bisa. Tapi kalau enggak, mereka enggak bisa. Ya, jadi ke tipe C dulu, nanti tipe C ngerujuk ke tipe B. Nah, berarti Bu nggak bisa ke tipe B langsung. Boleh, keadaan gawat darurat. Silahkan. Oke ya, yang ini paham ya. Kemudian lagi terkait manfaat layanan di vaskes tingkat pertama. Nah, tingkat pertama rawat jalan, rawat inap, Bapak Ibu bisa mendapatkan layanan. Di vaskes lanjutan juga Bapak Ibu bisa mendapatkan layanan rawat jalan, rawat inap, obat, dan yang lain sebagainya. Tapi ada yang nggak dijamin. Nah, ini harus diketahui. Kemarin juga ada yang bertanya lagi. Bu, kecelakaan lalu lintas BPJS jamin atau tidak? Tidak. Ya, kalau lintas ada jasara harja gantinya. Betul. Yang jamin jasara harja. Pak Slamet, kalau ternyata plafon, kan ada plafon tuh. Plafonnya kalau nggak salah jasara harja 20 juta. Kalau plafonnya itu habis, Pak. Nih, dia masih dirawat nih, Pak. Itu gimana, Pak? Biaya sendiri kali, Bu. Iya. Kata Pak Slamet Bisa- sendiri. Bisa Bisa. pakai BPJS, Bu. Bisa Kita pakai BPJS. Nah, Gimana bisa. caranya? Nah, Kan katanya nggak tadi boleh. BPJS tidak menjamin apa namanya kecelakaan nih, penyakit, kecelakaan kerja. Iya kan pertama pakai BPJS bisa digunakan setelah pengklaiman jasara harjanya sudah Iya, limitnya sudah habis. limitnya Baru bisa habis. dilanjut dengan BPJS. Terima kasih banyak Pak Edi ya. Jadi ini harus diketahui semuanya supaya kita tidak perlu nanti berdebat dengan petugas di rumah sakit, ya. Bapak Ibu semuanya begitu terjadi kecelakaan memang kewajibannya adalah melapor ke polisi, nanti akan diverifikasi ini kejadiannya tunggal ataupun ganda. Kemudian dibawa ke jasara harja. Nah, jasara harja nanti yang akan memverifikasi lagi bisa dijamin dia atau tidak. Ternyata nggak punya KTP, kata jasara harja tidak. Nah, BPJS juga tidak bisa. Jadi tetap ya Bapak Ibu ya, yang bawa kendaraan kan sekarang anak-anak SD juga kelas 5, kelas 6 udah bawa kendaraan. Punya KTP juga belum. Nah, ingat ini nih para orang tua semuanya. Jadi kalau kita memberikan anak kita nanti fasilitas kendaraan, kemudian kita tidak berharap terjadi sesuatu. Kalaupun terjadi sesuatu, kemudian SIM-nya nggak ada, sepertinya ya nanti lapor ke polisi juga nggak berani gitu, pasti karena pasti akan kena berkendaraan karena tidak punya SIM. Nah, ini kan jadi akan jadi permasalahan. Intinya adalah gini Bapak Ibu, apabila jasara harja menyatakan dia melakukan penjaminan, maka akan jamin jasara harja. Tapi Bapak Ibu kalau memiliki BPJS Kesehatan juga langsung disampaikan. Jadi Bapak Ibu punya 2 jaminan. BPJS jasara harja dulu, kemudian baru BPJS Kesehatan kalau plafonnya habis. Kapan kita melapornya Pak kalau dirawat inap? Berapa lama administrasi harus selesai? Berapa lama kalau seseorang itu dirawat inap harus menyelesaikan administrasinya berapa lama?
3 hari untuk 3 menyelesaikan hari. administrasi rawat inap. Iya, 3 ke 24 jam. Kalau lewat, Pak, hari keempat baru lapor, kira-kira bisa dijamin tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya, ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kami tahu bahwa apabila ada resiko yang kita hadapi seperti ini, kemudian terjadi kepanikan, kemudian ya kebanyakan kepanikan ya. Tapi ini dikasih waktu 3 hari. Jadi minimal administrasinya itu harus bisa diselesaikan dalam waktu 3 hari. Bu Peti nanya, Ya Pak. yang 3 hari itu setelah plafon dari jasa harja hilang apa selesai atau bagaimana? Apa setelah kecelakaan terjadi baru lapor? Jadi pada saat kejadian kan Bapak bisa lapor ya bahwa Bapak juga adalah peserta BPJS ya. Ya kan Bapak, jadi selain yang satu ngurus administrasi untuk jasa harja misalnya, nah, nanti kan kalau ternyata kejadian tunggal itu kan bisa langsung BPJS Kesehatan Pak. Jadi makanya pada saat jadi kalau kejadian enggak, artinya kalau pihak jasa harja menyatakan tidak dijamin karena tadi kejadiannya tunggal gitu ya Pak ya, sehingga BPJS Kesehatan akan jamin. Oleh karena itu memang pengurusan administrasi, apakah dia kasus kecelakaan atau bukan kecelakaan, tetap 3 kali 24 jam. Jadi harus disampaikan. Itu aja Bapak Ibu, supaya hak Bapak Ibu dapat. Tapi kalau Bapak Ibu telat, itu tidak bisa. Kemudian olahraga juga. Olahraga itu Pak, olahraga yang beresiko, apapun itu Pak. Karena kalau kita setiap olahraga, misalnya main apa sih kita, main bola, pasti ada resikonya. Kena bolanya, kemudian pingsan, sesak dadanya, itu tidak dijamin Pak. Ya, jadi tidak semua sakit penyakit itu menjadi jaminan BPJS Kesehatan. Sehingga Bapak Ibu harus tahu ini. Ketergantungan obat, menyakiti diri sendiri, ya Bapak Ibu itu tidak dijamin. Gitu. Oke ya. Nah, ini ada 21 nih Pak yang tidak jamin. Nah, ini alur layanan. Nah, saya mau menitik beratkan kepada kasus kegawat daruratan. Bapak Ibu semuanya kami sampaikan yang namanya kasus kegawat daruratan yang menentukannya siapa Pak? Apakah yang menentukan kasus kegawat daruratan itu peserta? Apakah yang menentukan itu adalah BPJS Kesehatan? Atau siapa Pak yang menentukan bahwa kasus ini gawat darurat? Dokter. Dokter atau berdasarkan peraturan BPJS Kesehatan? Berdasarkan dokter, Bu. Nanti ini pengalaman terjadi. Dokter ya, bukan BPJS Kesehatan, Pak. Bukan. Bukan ya. Terima kasih banyak yang hadir di sini berarti sudah memahami. Jadi, kegawat daruratan itu seperti apa? Nah, ini nih kriterianya nih. Mengancam nyawa, membahayakan diri. Jadi kalau ibu-ibu hamil 8 bulan masuk ke UGD nggak mungkin disuruh pulang. Betul ibu-ibu semuanya? Ya. Kalau sudah sampai ke UGD nggak mungkin. Ya. Kemudiannya ada gangguan jalan nafas. Nah, penurunan kesadaran. Ini nih Pak kriterianya. Nah, ditetapkan boleh ya nih yang kalau Bapak Ibu melihat ya, Zoom ini ditetapkan oleh dokter penanggung jawab pasien. Jadi bukan ditetapkan oleh BPJS Kesehatan, bukan ditetapkan oleh pejabat-pejabat, tidak. Jadi oleh dokter penanggung jawab pasien. Ya, Bapak Ibu. Boleh. Jadi kasus kegawat daruratan bukan berarti semua yang masuk ke ruang UGD itu akan dijamin. Begitu dinyatakan tidak kasus kegawat daruratan, silahkan Bapak Ibu masih nanti pasien umum. Kalau Bapak Ibu nggak puas, nih ada tuh viral tuh karena ngotot-ngototan dokter sama pasien terkait penetapan kasus kegawat daruratan. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya kalau dinyatakan tidak gawat darurat, Bapak Ibu berhak nanya kok sama dokternya. Kenapa saya tidak masuk kategori gawat darurat? Terus juga Bapak Ibu sudah dirawat, kemudian boleh nggak Bapak Ibu pada saat dirawat minta pulang? Ada nggak pasien yang pada saat dirawat minta pulang ke rumah? Ada.
Ada. Ada, Bu. Terus apakah dijamin nggak oleh BPJS Kesehatan pasien yang dirawat kemudian minta pulang? Dijamin tidak? Tidak. Tidak dijamin, Bu. Tidak dijamin. Ya. Jadi Bapak Ibu yang baru 2 hari 3 hari kemudian pulang karena mungkin di sini nggak diperiksa segala macam lah ya. Kalau karena tidak diperiksa Bapak Ibu dokternya nggak ada, Bapak Ibu berhak loh bertanya gitu. Tapi kalau Bapak Ibu ada nih misalnya izin katakan mohon maaf ya, katakan ini saya ada acara kan gitu ya, terus nanti balik lagi. Ya, ada hal tertentu yang memang diizinkan ya. Tetapi pada prinsipnya kalau Bapak Ibu minta pulang tanpa indikasi medis, maka Bapak Ibu membayar umum. Nah, ini terhadap keluhan yang terjadi di lapangan, Bapak Ibu semuanya kami sampaikan rasanya oke lah ya, baik enak dilihat, kemudian enak didengar ya Bapak Ibu. Kenyataannya tidak seperti itu. Kami menyadari bahwa masih ada permasalahan yang terjadi di lapangan. Tapi kami berharap sebenarnya dengan masyarakat, pemilik kepesertaan JKN ini paham hak dan kewajibannya, maka bisa meminimalisir terjadinya keluhan-keluhan. Minimal dia tahu kalau ada keluhan kemana kita. Ya, karena daripada Bapak Ibu ke sosmed, ya hari gini nanti banyak kalau ada pelanggaran kita juga yang repot ya. Kalau bisa kita tanyakan langsung kepada orang-orang yang berkepentingan. Jadi ini sebenarnya kami buat ada janji layanan yang ini adalah kesepakatan dari Vaskes ya kepada peserta. Jadi ini janji layanan Vaskes kepada peserta. 6 hal ini harapannya adalah ini yang sudah diakomodir adanya menghindari adanya keluhan. Ya Bapak Ibu, keluhan kartu pakai KTP ditolak. Nah kami udah bilang bahwa jangan ditolak ya, nggak boleh minta fotokopi ya, nggak boleh loh minta tambahan biaya tambahan di luar ketentuan kecuali naik kelas kan gitu. Kalau naik kelas wayahananya Bapak Ibu ya, nih tanpa biaya. Kemudian pembatasan hari rawat, berapa lama pasien BPJS kalau dirawat Bapak Ibu? Ada nggak aturan batasan hari rawatnya? Adakah ketentuan terkait berapa hari rawat pasien BPJS kalau dirawat di rumah sakit atau di puskesmas? Ada nggak ketentuannya? Sampai bisa rawat jalan, Bu. Artinya berdasarkan indikasi dari dokter bahwa pasien ini memang boleh pulang. Berarti kondisi umumnya sudah stabil kan gitu ya. Kemudian juga obat-obatan juga. Ini di sini loh janji layanan dan ini terpampang loh. Memberikan pelayanan obat yang dibutuhkan, tidak membebankan pada peserta untuk mencari obat. Kemudian tanpa diskriminasi. Oke, kami sampaikan bahwa di rumah sakit ada loket untuk peserta BPJS, silakan Bapak Ibu mendatanginya.